Seruput kopi dulu lur, soalnya berita kali ini lumayan panas. Netizen Korea Selatan lagi pada heboh setelah Indonesia resmi menerima pesawat angkut berat Airbus A400M. Bukannya ikut bangga, tapi mereka malah bikin komentar sinis dan tuduhan ngawur. Katanya Indonesia bisa bocorin teknologi jet tempur KF-21 Boramae ke Korea Utara. Lah, ini logika dari mana lur? Padahal hubungan diplomatik aja adem ayem, apalagi soal kerjasama militer. Tanggal 4 November kemarin, Presiden Prabowo Subianto resmi menyerahkan satu unit pesawat Airbus A400M Atlas ke TNI. Pesawat ini buatan Eropa dan cuma dua negara di Asia yang punya, Malaysia dan Indonesia. A400M bisa bawa lebih dari 37 ton kargo, bahkan bisa muat tank medium, helikopter, atau kendaraan lapis baja sekali terbang. Jarak terbangnya jauh, kecepatan tinggi, dan punya kemampuan isi bahan bakar di udara. Ini bukan sekedar pesawat angkut, tapi simbol kemampuan strategis untuk menjangkau seluruh wilayah tanpa batas. Tapi lucunya, di media Korea Selatan muncul komentar-komentar aneh. Ada yang bilang Indonesia bakal juara Asia teknologi KF-21 ke Korea Utara. Ada juga yang nulis ilmuwan Indonesia nggak bisa dipercaya, nanti semua desain bocor. Padahal yang ngomong bukan pejabat, bukan ahli, cuma netizen iseng nggak tahu fakta di lapangan. Sekarang kita balik ke asal muasalnya. Indonesia dan Korea Selatan udah kerjasama bikin jet tempur KF-21 Boramae sejak tahun 2015. Dalam kontrak, Indonesia ikut biaya 20% dari total proyek, tapi berhak atas transfer teknologi serta pelatihan insinyur. Insinyur kita dikirim ke Sacheon, Korea untuk ikut riset dan pengembangan. Semua resmi, legal, sesuai perjanjian antar negara. Tapi di tengah jalan, Korea Selatan mulai membatasi akses teknologi untuk tim Indonesia. Bagian sensitif kayak radar AESA, sistem avionik dan kontrol penerbangan gak dibuka sepenuhnya. Lalu muncul rumor tak berdasar bahwa ilmuwan Indonesia mencuri data dari proyek itu. Isu itu tidak pernah terbukti, bahkan dipantau oleh pejabat industri pertahanan Korea sendiri. Sayangnya, netizen Korea terlanjur percaya dan terus menyebarkan narasi negatif. Sekarang kita Indonesia dapat A400M, mereka malah tambah paranoid. Katanya pesawat ini bisa dipakai untuk mengirim teknologi ke Korea Utara. Padahal faktanya Indonesia tidak punya hubungan militer aktif dengan Korea, dan A400M sendiri adalah pesawat buatan Eropa dengan sistem kontrol super ketat. Setiap komponen dan penerbangan tercatat diawasi Airbus, mungkin dipakai untuk kegiatan gelap. Lucunya yang paling sering melanggar janji justru Korea Selatan sendiri. Mereka yang menahan transfer teknologi. Mereka juga yang bikin Indonesia seolah bersalah di mata publik. Padahal Indonesia sudah menepati kewajiban dan kirim insinyur serta dana untuk proyek tersebut walau tersendat-sendat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ketakutan netizen Korea itu karena mereka sadar Indonesia makin kuat, makin mandiri, dan boleh berani bersama dengan banyak negara lain. Prabowo nggak cuma andalkan Korea, sekarang ada Turki dengan jet Kaan, Prancis dengan Rafale, Italia dengan kapal PPA, dan bahkan Rusia serta Tiongkok untuk beberapa alutsista strategis. Tujuannya jelas, membuat pertahanan tanpa tergantung pada satu negara. Dan kedatangan A400M ini jadi bukti kalau Indonesia sudah di level baru. Negara kita sekarang punya pesawat logistik kelas dunia yang bisa bawa pasukan dan peralatan kemanapun dibutuhkan. Itu bukan cuma pencapaian teknis, tapi juga simbol kemandirian militer bangsa. Jadi buat Korea yang Spanyol, santai aja lu. Indonesia nggak punya niat jahat dan nggak perlu juga repot-repot bocorin teknologi siapapun. Kita cuma pengen dihormati sebagai mitra yang sejajar, bukan dianggap remeh. Kalau mereka mau adil, ingat aja siapa yang dulu janji mau transfer teknologi, tapi malah ingkar. Seruput kopi lagi lur, biar adem lihat komentar netizen sebelah yang panik sendiri. Indonesia bukan ancaman, tapi juga bukan negara yang bisa diremehkan. Kita punya insinyur, punya kemampuan, dan punya arah jelas buat berdikari di bidang pertahanan. Nah, menurut gimana lur?
masih perlu lanjut di proyek F21 atau fokus ke pesawat buatan kayak sama Kuri? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa syukur dulu biar nggak gampang panas.